Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ayu Wulandani dengan NPM E1D023013. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemasaran produk pertanian dengan dosen pengampu Ibu Rida Rizky Novanda, SE MSI. Nah, baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan topik faktor-faktor penentu pilihan saluran pemasaran, bukti dari petani sayur di Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, di mana dalam jurnal ini membuktikan bahwasannya kegagalan petani sayur kecil untuk meningkatkan pendapatan bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, melainkan oleh struktur pemasaran yang membatasi akses mereka ke pasar yang bernilai lebih tinggi. Nah, ketika pasar grosir dan retail mensyaratkan standar kualitas, volume, dan sistem pembayaran tertentu, petani kecil yang tidak memiliki transportasi, informasi, dan skala usaha yang memadai secara sistematis itu terdorong untuk tertahan di pasar tradisional. Nah, akibatnya kebijakan yang hanya berfokus pada peningkatan produksi tidak cukup untuk mendorong komersialisasi jika tidak disertai perbaikan akses dan struktur saluran pemasaran. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pilihan petani sayur kecil terhadap saluran pemasaran tradisional, grosir, dan retail. Nah, kemudian tujuan ini penting karena saluran pemasaran menentukan tingkat keuntungan, stabilitas pendapatan, serta peluang naik kelas bagi para petani kecil. Nah, selanjutnya itu ada metode di mana penelitian ini dilakukan pada 149 petani sayur kecil di Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Kemudian data tersebut dikumpulkan melalui survei dan dianalisis dengan statistik deskriptif serta model probit multivariat. Model ini digunakan karena petani tidak hanya menjual hasil panennya ke satu pasar, tetapi bisa saja ke pasar tradisional, grosir, dan retail secara bersamaan, sehingga pola pemilihan saluran pemasaran dapat dijelaskan dengan lebih tepat. Nah, selanjutnya itu ada temuan utama yang ada dalam jurnal tersebut, di mana 73% petani menjual hasilnya ke pasar tradisional, kemudian 16% petani menjual ke pedagang grosir, dan sisanya 11% petani menjual ke pengecer. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya mayoritas petani menjual ke pasar tradisional. Hal tersebut bukan karena itu yang paling menguntungkan, tetapi karena mereka tidak memenuhi syarat pasar grosir dan retail, di mana pasar tradisional tersebut menjadi pilihan terpaksa. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemiskinan petani tersebut berasal dari sistem pasar yang eksekutif, bukan dari kemalasan ataupun rendahnya produktivitas. Nah, selanjutnya itu ada struktur pasar dan aktor. Struktur pasar itu dimulai dari petani, kemudian ke pasar tradisional ataupun grosir ataupun retail, nah baru ke konsumen akhir. Selanjutnya itu ada penentu pilihan saluran, di mana itu ada pendidikan, transportasi, jarak ke pasar, ukuran lahan, serta durasi pembayaran. Nah, untuk fungsi pemasaran sendiri, yaitu pasar tradisional itu memiliki fungsi pertukaran cepat, sedangkan grosir dan retail memiliki fungsi fasilitasi, standarisasi, dan nilai tambah. Artinya, semakin kuat kapasitas petani, maka akan semakin besar peluang masuk ke pasar yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu ada saya membandingkan dengan komoditas pasar di pasar minggu di Kota Bengkulu. Nah, saya mengambil komoditasnya yaitu bayam, di mana pola pemasaran bayam di pasar minggu Bengkulu menunjukkan kemiripan kuat dengan temuan Mdeda et al. 2024 di Eastern Cape. Di kedua wilayah tersebut, pasar tradisional itu menjadi saluran utama karena transaksi dilakukan secara tunai, tidak mensyaratkan standar mutu, dan mudah diakses oleh para petani kecil, seperti halnya petani di Afrika Selatan. Petani bayam Bengkulu juga memiliki keterbatasan dalam akses transportasi, pengumpulan produk,
dan pasar formal, sehingga mereka sulit untuk masuk ke dalam saluran ataupun saluran grosir ataupun retail yang sebenarnya menawarkan nilai yang jauh lebih tinggi. Nah, akibatnya struktur pasar di Bengkulu merefleksikan kondisi yang sama, yaitu dominan pada pasar tradisional sebagai pilihan yang paling realistis bagi para petani yang kecil. Nah, di sini kita lihat persamaan utamanya dari segi aspek produk, di mana di Afrika Selatan memiliki produk pertanian yang mudah rusak, sama halnya seperti di Bengkulu. Nah, kemudian dari posisi petani di Afrika Selatan, posisi petaninya yaitu lemah, sama halnya juga dengan yang ada di Bengkulu. Nah, dari posisi ketergantungan di mana mereka sama-sama tergantung pada tengkulak. Kemudian untuk nilai tambah, keduanya yaitu dinikmati oleh pedagang, dan kemudian dari aspek risiko harga sama-sama ditanggung oleh petani. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan, di mana di Afrika Selatan sendiri ada retail modern, yaitu meliputi supermarket, grosir yang besar. Nah, sedangkan di Bengkulu itu didominasi oleh pasar tradisional. Nah, yang kedua itu ada kontrak formal. Di Afrika Selatan sendiri itu menggunakan kontrak formal, sedangkan di Bengkulu menggunakan transaksi informal. Kemudian di Afrika Selatan itu menggunakan standar mutu yang jelas. Nah, kalau di Bengkulu harganya lebih tergantung dari proses tawar-menawar. Nah, selanjutnya ini ada rekomendasi strategis, di mana yang pertama itu ada perbaikan akses fisik ke pasar bernilai tinggi, di mana pada jurnal menunjukkan bahwa jarak, transportasi, dan biaya transaksi merupakan penghambat utama petani kecil untuk masuk ke pasar grosir dan retail. Oleh karena itu, di Ester Cap maupun Bengkulu, kebijakan perlu diarahkan pada penyediaan sarana transportasi kolektif, titik pengumpulan hasil, dan infrastruktur pemasaran agar petani dapat menjual produk mereka ke dalam volume dan kualitas yang memenuhi syarat pasar yang bernilai tinggi. Tanpa perbaikan tersebut, akses fisik ini petani akan tetap bergantung pada pasar tradisional meskipun produksi mereka meningkat dan hasilnya bagus. Kemudian yang kedua itu ada penguatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan organisasi, di mana hasil penelitian ini juga menegaskan bahwasanya pendidikan, keanggotaan organisasi, dan akses terhadap akses terhadap layanan penyuluhan secara signifikan meningkatkan peluang petani untuk memilih pasar grosir dan retail. Oleh karena itu, baik di Ester Cap maupun di Bengkulu, penguatan kelompok tani, koperasi, dan layanan penyuluhan pemasaran menjadi kunci agar para petani memahami standar mutu, mekanisme harga, dan sistem pembayaran pasar formal. Dengan demikian, dengan kapasitas yang lebih baik, petani dapat beralih dari pasar tradisional ke saluran pemasaran yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu dari hasil penelitian M. Deda et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwasanya pilihan saluran pemasaran petani sayur kecil tidak ditentukan terutama oleh kemampuan produksi, tetapi oleh akses terhadap pasar, transportasi, informasi, dan kelembagaan. Dominasi pasar tradisional di Ester Cap dan pada pemasaran bayam di Pasar Minggu Bengkulu mencerminkan keterbatasan struktural yang sama, yaitu sulitnya petani kecil memenuhi persyaratan pasar grosir dan retail yang lebih menguntungkan selama hambatan akses ini tidak diperbaiki. Peningkatan produktivitas yang akan secara otomatis meningkatkan pendapatan petani, karena mereka tetap akan terjebak pada saluran pemasaran yang bernilai rendah tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.